Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast advokasi PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung bersama saya Aida. Saya Diana. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih di kalangan anak sekolah, apalagi kalau bukan seputar SNBP. Nah, kita juga udah kedatangan tamu dari kakak-kakak SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Nah, kira-kira siapa sih tamunya? Dengan kakak siapa? Boleh perkenalan diri? Baik, halo semuanya, nama saya Nabila Syahia dari kelas 12 MIPA 2. Halo semuanya, nama aku Mainada Fadilah dari 12 MIPA 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Azelia dari kelas 12 MIPA 3. Nah, sekarang mendingan kita langsung aja nih masuk ke topik pembahasannya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak-kakak ini pada mendaftar di jurusan apa dan di kampus mana sih Kak? Oke, kalau dari saya sendiri, saya daftar di Prodi Teknik Biosistem dari kampus ITERA. Kalau saya daftar di Prodi Geofisika dan di ITERA. Kalau saya daftar di Prodi Pendidikan Musik di Unila. Wah, keren-keren banget nih guys. Nah kak, kan kalau keterima di SNBP itu kan nggak mudah, apalagi SNBP itu terkenal dengan jalur langit ya kak. Ya. Nah itu tuh kan pasti ada perjuangan sih kak dari kakak-kakaknya sendiri. Kalau dari Kak Suci sendiri, Kalau saya perjuangan itu saya mulai emang dari kecil. Saya suka bermain musik, saya suka nyanyi. Terus tuh juga di SMA ini semakin saya kembangin lagi karena dari kelas 10 saya udah ikut eskul-eskul yang berkaitan dengan musik seperti paduan suara. Nah, terus tuh juga saya ikut-ikut lomba di luar. Terus untuk masukin SNBP-nya kenapa bisa keterima? Saya juga masukin sertifikat. Tuh. Wah, luar biasa banget sih perjuangannya. Nah, kalau misalnya kami sendiri gimana nih perjuangannya masuk SNBP? Aku sendiri itu dari kelas 10 emang nilainya besar di fisika. Nah, terus untuk SNBP-nya karena nilainya besar di fisika, jadi dikasih prodi yang berkaitan dengan fisikanya sendiri. kalau Kak Syahianya, Kalau aku sendiri dari SMP memang udah pernah jadi ketua eskul sains dan di situ saya buat program kerja semacam yang berhubungan dengan teknik biosistem ini sendiri, kayak pertanian itu sendiri, dan saya memang punya minat sendiri untuk masuk situ, makanya saya daftar di situ. wah, Keren keren banget ya. sih guys. Setelah kita mendengar perjuangan ini, pasti ada dong kak tips and tricksnya itu gimana? Kalau dari Kak Mei sendiri, Kalau aku nilaiku besar di fisika. Nah, terus jadi kan dari kelas 10 emang nilainya besar di fisika, kelas 11 dan 12 lebih ditingkatin lagi. Nah, nanti kan di sini pasti ada kayak peminatan gitu loh dari sekolahnya. Jadi disaranin untuk ke prodi mana dan jurusan mana aja yang bagus untuk peluang diterimanya besar. Kalau dari Kak Suci sendiri nih, ada nggak sih Kak tips and trick supaya bisa diterima di SNBP sendiri? Kalau tips dari aku, karena aku prodinya musik, jadi aku lebih ke seni budayanya. Nah, terus di seni budaya ini kita kembangin lagi. Tipsnya untuk kita selalu giat, ikut aja. Misalnya kita ikut lomba, nggak perlu kita takut kalah, yang penting kita udah nyoba. Kita di situ dapat pengalamannya, dapat juga banyak ilmu yang didapat seperti dari teman. Nah, kalau dari Kak Syahia sendiri, gimana nih Kak? Ada nggak sih tips dan triknya supaya bisa diterima di SNBP? Kalau aku sendiri sih karena aku memang suka biologi, jadi biologinya terus dikembangin dan juga karena dari teknik ya, jadi butuh banget matematika dan fisikanya juga dikembangin terus. Terus ketika memilih prodi, kita juga harus realistis, harus searah ya sama jurusan yang kita ambil waktu SMA. Kalau linjur itu agak bahaya. Agak sulit ya Kak? Iya. Nah Kak, sebelum kita lebih jauh lagi, aku boleh tahu nggak sih alasan-alasan kakak-kakak ini untuk memilih jurusan dan prodi itu sendiri? Kalau aku, kenapa milih prodi itu? Kalau dari aku sendiri, tadi aku udah bilang karena aku memang suka bermain musik. Aku ngerasa basic aku di situ itu kemampuan yang aku punya di situ. Mungkin kalau di pelajaran lain aku kurang, tapi aku berkembang di seni budaya. Betul banget sih Kak, apalagi kan setiap orang itu punya kemampuannya Iya. masing-masing. Nah, kalau dari Kak Syahia sendiri, apa sih Kak alasan Kakak akhirnya untuk memilih prodi yang Kakak pilih sekarang? Ya itu tadi karena balik lagi tadi karena aku memang dari SMP-nya punya program kerja yang berhubungan dengan teknik biosistem itu, aku memang tertarik gitu untuk melanjutkan itu program kerja itu untuk kedepannya. Nah, kalau dari kami, gimana nih Kak alasannya?
Kalau aku milih itu selain realistis karena peluang diterimanya besar, aku juga nyari yang prospek kerjanya lumayan luas. Wah, ternyata dari situ tuh muncul strategi-strategi juga ya Kak, yang akhirnya bisa membuat kita lebih mudah untuk diterima Iya, di benar. SNBP. Nah, sebagai penutup nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman di luaran sana yang masih berjuang? Pesan dari aku dan pesan juga untuk yang teman-teman aku yang kemarin gak keterima di SNBP, kalian hebat udah berjuang sampai situ dan terus berjuang lagi, berjuang di SNBP dan berjuang lagi untuk di masa depan. Dan jangan berkecil hati karena Allah nyiapin jalan yang terbaik untuk kalian. Kalau pesan dari Kak Syahia? Untuk teman-teman semua yang mau berjuang di jalur SNBP itu benar tadi jalur langit, kita nggak ada yang tahu gimana, tapi tetap kita harus punya strategi sendiri untuk milih itu. Terus selanjutnya kalau misalnya nanti di SNBP belum rezekinya kalian, jangan berkecil hati karena masih banyak banget jalur-jalur lain yang membuka untuk perguruan tinggi negeri. Selain itu juga, kalau rezeki kalian belum di SNBP, berarti Allah masih membuka banyak sekali jalan pintu rezeki yang lain. Pesan-pesan dari kami ini Kak. Kalau untuk teman-teman semuanya, kalau belum diterima di SNBP, mungkin belum rezekinya. Dan itu tuh SNBP itu kayak sesuatu yang tidak bisa diduga gitu. Iya. Kayak rezekinya itu udah diatur porsinya masing-masing. Kalau belum terima SNBP berarti di SNBT-nya. Dan kalau belum pun berarti masih ada di jalan lainnya. Karena hidup itu selalu berlanjut. Life goes on. Seru banget guys, keren-keren banget nih bintang tamu kita hari ini. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah bersedia ngobrol sama kita pada hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan patah semangat dan masih banyak jalan untuk meraih itu semua. Saya Diana. Saya Aida, pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.